All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel, a penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti rapat online pada siang hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh wali murid karena telah berkenan hadir mengikuti rapat pada siang hari ini. Salawat serta salam hendaklah selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlak karimah dan beliaulah panutan kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Saya adalah salah satu guru pembimbing di PAUD Raden Intan Lampung. Kemudian selanjutnya akan saya perkenalkan rekan saya, yaitu Bunda Siti Khotimah, yang akan menyampaikan sambutannya. Kepada Bunda Siti Khotimah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Nurul. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Khotimah. Saya merupakan salah satu guru di PAUD Raden Intan. Nah, kalau untuk menyampaikan sambutan, sebelumnya terima kasih ya Ibu Bapak Wali Murid yang telah berkenan mengikuti rapat pada siang hari ini. Nah, rapat ini kami adakan guna mempererat tali silaturahmi pihak sekolah dan juga wali murid sekalian. Berhubung keadaan sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung, jadi di sini kami mohon maaf ya Pak, Bu, apabila rapat yang kami selenggarakan ini kurang efektif dan pelaksanaannya karena terkendala oleh jarak dan juga jaringan. Ya Bu ya. Semoga Ibu Bapak sekalian dapat maklumi apabila nantinya ada kendala yang terjadi selama rapat berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak sekalian, demikianlah sambutan dari Ibu Siti, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah berkenan hadir mengikuti rapat online pada siang hari ini. Sebelumnya, kami di sini sebagai Dewan Guru mengadakan rapat ini itu guna untuk menyampaikan tentang perkembangan anak selama belajar mengajar selama 1 semester ini. Nah, dan kami juga akan sedikit menyinggung tentang penerapan PAUD holistik integratif yang ada di sekolah kita ini. Pemaparannya akan disampaikan oleh Bunda Siti. Kepada Bunda Siti, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bunda Nurul. Untuk sebelumnya mungkin Bapak Ibu masih belum mengenal ya PAUD holistik integratif. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang PAUD holistik integratif ya Pak, Bu. Nah, PAUD holistik integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh yang mencakup pelayanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan dan perlindungan.
untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan juga pusat. Tujuan PAUD holistik integratif secara umum adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan secara khusus, tujuan dari PAUD holistik integratif adalah terpenuhnya holistik integratif kebutuhan esensial anak usia dini, terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada. Dan terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah. Dan juga terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat. Penerapan layanan PAUD holistik integratif di satuan PAUD antara lain layanan pendidikan, layanan kesehatan gizi dan perawatan, serta layanan pengasuhan yang di dalamnya terdapat konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, kita konsultasi ini itu sudah termasuk, Bu, Pak, dari layanan PAUD holistik integratif seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Siti atas penjelasannya. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mulai menyampaikan tentang perkembangan anak. Saya mulai dari Rahma dulu ya Bunda. Nah, di sini untuk Rahma sendiri itu sudah mengalami perkembangan sangat baik dibandingkan dengan awal pertama Rahma masuk. Itu Rahma sudah mencapai perkembangan yang cukup baik. Nah, hanya saja ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi dalam perkembangannya, Bunda. Nah, untuk Rahma sendiri itu sudah mulai aktif berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Dan juga hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial emosional Rahma sudah cukup baik dalam hal berinteraksi. Nah, hanya saja terkadang Rahma sedikit enggan atau tidak mau berbagi mainan dengan teman yang lainnya, Bun. Jadi untuk perkembangan Rahma yang lainnya, Rahma sudah dapat menguasainya, Bunda. Seperti dalam hal kognitifnya, Rahma sudah mampu menyebutkan angka, huruf, dan juga Rahma sudah mulai mengenali warna-warna, bentuk, dan yang lainnya. Nah, Rahma juga sudah dapat menulis walaupun belum rapi ya Bunda ya. Setidaknya Rahma sudah mampu memegang pensil dan menuliskan sebuah bentuk huruf. Nah, untuk Rahma sendiri itu, Rahma juga sudah terbiasa mengucapkan salam ketika masuk kelas, berpamitan gitu ketika sudah dijemput atau ketika ayahnya atau ibunya menjemput itu dia tidak langsung pulang gitu Bunda, dia berpamitan dulu kepada saya sebagai wali kelasnya. Nah, dan Rahma juga itu untuk hafalannya, alhamdulillah Rahma sudah bisa mengikuti hafalan surat pendeknya, hafalan hadis-hadis pendeknya, itu sudah cukup baik Bunda. Untuk baik Bunda, terima kasih. Iya Bunda, silahkan. Ada yang ingin disampaikan? Baik Bunda. Ya, baik Bunda, terima kasih atas bimbingannya dan sudah sabar mengajarkan Rahma hingga mencapai perkembangan tersebut. Lalu apa yang bisa saya bantu di rumah, Bunda, agar saya dapat mengajarkan Rahma untuk mau berbagi mainan dengan temannya, Bunda? Baik Bunda, terima kasih sebelumnya karena Bunda memberikan respon yang positif bagi kami dan memiliki niatan yang baik untuk membantu menstimulasi perkembangan Rahma sebelumnya. Baik Bunda, mungkin kami sedikit memberikan saran agar Rahma dapat mencapai perkembangannya lebih maksimal lagi ya Bunda.
Jadi mungkin dengan cara mengajarkan Rahma untuk terbiasa berbagi dengan saudara atau teman yang ada di sekitar rumahnya gitu Bunda. Seperti ketika Rahma mempunyai jajan ataupun Rahma sedang bermain gitu, biasakan Bunda untuk mengajarkan Rahma gitu, memberitahu Rahma untuk yuk nak sharing dengan teman yang lainnya, yuk berbagi gitu. Seperti ketika dia memiliki jajan gitu, minta anak untuk kan jajannya ada banyak nih, yuk Rahma kasih ke temennya yang lain gitu. Jadi sama-sama makan jajan. Nah kalau untuk yang mainan gitu mungkin bisa dengan cara seperti ketika Rahma sedang main, Bunda ikut nih nemanin Rahma main. Kemudian Bunda bilang sama Rahma, Rahma, Bunda boleh nggak minjem mainan yang ini gitu. Nah dengan itu kan ketika Rahma ngomong jangan gitu, jangan langsung dimarahin ya Bunda. Bunda bisa memberitahu Rahma dengan cara yang lembut, yang bisa diterima oleh anak, seperti kayak Rahma nggak boleh ya kalau punya mainan jangan disimpan sendiri. Nanti kalau temannya punya mainan, kalau nggak mau sharing sama Rahma, Rahma kan sedih. Begitu juga dengan temannya, ketika Rahma dipinjemin mainan nggak dikasih, nanti temannya sedih. Seperti itu Bunda. Baik Bunda, terima kasih atas penjelasan dan sarannya. Maaf Bunda, Ya. lalu bagaimana dengan anak saya Kamila Bun? Baik Bunda, untuk perkembangan Kamila akan disampaikan oleh Bunda Siti. Kepada Bunda Siti dipersilahkan. Baik, terima kasih Bun. Di sini saya akan menjelaskan dari perkembangan Kamila. Dalam aspek perkembangan nilai agama dan moral, Kamila itu sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dia bisa mengucap doa baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan, Bun. Nah, kemudian menghafal doa sehari-hari dan juga menghafal surat-surat pendek itu juga sudah bagus. Hanya saja mungkin Kamila ini perlu bimbingannya dalam mengenal huruf-huruf hijaiyah karena dia ketika membaca Iqra itu masih kurang lancar ya, Bun ya. Kemudian, dalam perkembangan fisik motorik, Kamila menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kamila bisa menggunakan pensil dengan baik dan juga benar. Kemudian, Kamila juga dalam penggunaan guntingnya itu masih perlu bimbingan, Bun, karena dia masih terlalu belum rapi gitu, jadi masih perlu bimbingan. Kemudian, dalam aspek kognitifnya, Kamila menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Kamila mampu mengenal dan juga memahami lambang bilangan, kemudian konsep-konsep bilangan, menyebutkan benda 1-10, kemudian mengenal dan memahami konsep huruf serta lambang huruf. Jadi di rumah juga perlu diasah kembali ya Bun. Kemudian untuk aspek bahasa, Kamila mampu menunjukkan perkembangan yang baik. Kamila cenderung memang tidak banyak bicara dengan teman maupun guru. Namun ketika dia ditanya, ketika disuruh maju, Kamila memberikan respon positif dengan sangat baik dan mengerti apa yang lawan bicaranya itu katakan. Kemudian dalam aspek sosial emosional, Kamila menunjukkan perkembangan yang baik. Dia bisa bersikap mandiri, bertanggung jawab, kemudian bekerja sama baik dengan tim maupun dengan satu kelompok. Kamila memang tidak banyak bicara, tapi dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dia bisa memimpin kelompoknya, dia bisa memandu teman-temannya. Oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Dia bisa menjadi ketua kelompok dalam kelompoknya, Bun. Nah, kemudian untuk aspek seni, Kamila masih membutuhkan bimbingan dalam mengkoordinasikan berbagai warna. Jadi, Kamila ini bisa mewarnai, tapi hanya untuk satu warna, belum untuk percampuran seperti itu. Kemudian, dia bisa menempel kolase dengan bulu maupun media bekas lainnya, dan juga melakukan montase dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih bunda-bunda yang sudah mau membimbing dan memberikan penjelasan anak saya. Baik Bunda, sama-sama. Baiklah, saya Siti Fitriani Nur, selaku Bunda dari Fitri, izin bertanya, bagaimana sih perkembangan Fitri di sekolah? Terima kasih. Baik Bunda,
untuk perkembangan Siti itu akan disampaikan oleh Bunda Siti. Kepada Bunda Siti dipersilahkan. Baik, untuk perkembangan Fitri ya Bun. Di sini Fitri itu dalam aspek nilai agama moral itu masih perlu bimbingan karena Fitri belum bisa menghafal doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian untuk hafalan doa sehari-hari juga masih sering lupa Bun. Dan juga surat-surat pendek. Jadi di rumah masih perlu bimbingan lagi ya Bun. Ditingkatkan lagi pembacaan Iqra-nya juga. Kemudian aspek fisik motoriknya, dia sangat baik. Dia bisa menggunakan pensil, menggunakan gunting dengan baik, sudah rapi, hasil guntingannya juga, hasil tulisannya juga sudah bagus. Kemudian dalam aspek kognitif, dia juga sudah mengenal dan mulai memahami lambang bilangan dan lambang huruf beserta konsep-konsepnya. Tapi masih sering terlupa. Kemudian dia dalam aspek bahasa, dia berkembang dengan baik. Dia cenderung banyak bicara dengan teman maupun guru. Jadi interaksinya di sekolah itu lebih terjalin, lebih sering ngobrol dengan guru dan juga teman-temannya. Dia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Jadi ketika temannya ngajak ngobrol, dia langsung nyambung karena dia juga nggak pendiam, jadi banyak temannya gitu. Kemudian aspek sosial emosionalnya, Fitri masih perlu bimbingan karena untuk nilai kemandiriannya, Fitri masih kurang. Sebenarnya dia itu ketika mewarnai atau menulis itu sudah bisa, Bun. Tapi terkadang masih, Bunda minta tolong dong, ini apa, ini apa. Sebenarnya dia sudah maksud apa yang mau dia tulis dan dia sudah mengerti gitu. Tapi dia kadang masih manja kepada bundanya gitu ketika di sekolah. Kemudian untuk hal bertanggung jawab dia sudah baik, tapi dalam kerjasama bareng tim, Fitri seringkali debat dan berantem. Jadi di sini emosionalnya Fitri masih belum stabil, masih memerlukan bimbingan dari orang tua maupun gurunya. Kemudian dari aspek seni, Fitri menunjukkan perkembangan yang sangat baik karena ia bisa mewarnai dengan baik, Bun. Dia bisa mencampurkan beberapa warna dan hasilnya juga baik. Nggak hanya satu warna saja. Menempel kolase dengan menggunakan bulu ataupun media bekas lainnya juga sudah baik. Dia melakukan kegiatan montase juga sudah baik. Jadi yang perlu dibimbing itu hanya agama moralnya dan juga sosial emosional. Baik, terima kasih ya Bunda. Jadi bagaimana sih misalnya kalau yang kita lakukan di rumah di saat libur gitu untuk meningkatkan nilai agama pada Iya Bunda, saat libur biar anak itu tetap berkembang, tidak hanya melakukan main-main yang tidak bermakna begitu Bunda. Saran dari Bunda, apa yang harus kami lakukan? Baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan gitu ya Bunda, apa saja kegiatan yang perlu dilakukan di rumah untuk menstimulasi perkembangan anak agar lebih berkembang dengan baik ya Bunda. Jadi untuk tadi dari hasil perkembangan anak, Bunda-Bunda, semuanya itu bisa selama libur itu bisa menerapkan atau mengajarkan, memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Semisal ketika kita dalam kegiatan sehari-hari saja Bunda, tidak perlu harus sesuai dengan apa yang ada di sekolah ya Bunda. Ketika nih untuk mengembangkan sosial emosionalnya gitu, kita bisa mengajarkan anak untuk ketika bertemu dengan temannya, sharing dengan temannya, itu bermain dengan temannya, itu bisa meminta anak untuk sharing seperti tadi Rahma, mungkin bisa ketika kita sedang bermain di rumah, itu anak sedang bermain, kita dampingi, kemudian kita ajak ngobrol anak, kemudian kita beritahu bahwa ketika kita bermain kita perlu sharing dengan temannya. Terus kemudian untuk meningkatkan agama dan moralnya, ketika anak masuk rumah itu perlu mengucapkan salam. Nah, tidak perlu menuntut anak terlalu berlebihan Bunda ya, cukup kita sebagai orang tua memberikan contoh ketika kita masuk rumah kita mengucapkan salam, maka anak juga lama-kelamaan akan mengikuti apa yang kita
kita sebagai orang tua berikan contoh kepada anak seperti itu. Ketika mau masuk kamar gitu, atau mungkin anak-anak bunda di rumah memiliki saudara yang lain seperti kakak atau adik, ketika kakaknya sedang di kamar gitu, dia mau masuk kamarnya, ajarkan anak untuk mengetok pintu dulu sebelum masuk, atau meminta izin dulu. Terus kemudian untuk fisik motoriknya, bunda bisa mengajak anak untuk berkebun, membantu melipat baju, ataupun membantu mencuci piring di rumah dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti itu saja, Bunda. Terima kasih. Bunda Siti, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Kalau untuk saya sendiri, untuk ibu-ibu, bunda-bundanya di rumah, mungkin selama liburan ini jangan terlalu menekan anak untuk belajar, Bun. Kita hanya perlu membimbingnya saja, tapi tidak harus memaksanya, karena anak-anak yang mungkin karena kita kondisinya pandemi, terlalu banyak tugas mungkin ya, jadi anak-anak kadang sering stres. Jadi kita juga tidak bisa menghakimi anak ketika dia dalam satu hal belum bisa, tapi kan dia punya bidang potensi lain yang dia bisa. Jadi kita sebagai guru dan juga orang tua, kita hanya menggali potensinya dia untuk membimbing ke arah yang lebih baik lagi. Jangan sampai memaksa anak, karena biasanya kalau untuk anak usia dini itu sering merajuk, Bun. Sering, males, kenapa bunda saya seperti ini, kenapa ibu saya selalu menyuruh saya seperti ini, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghakimi anak untuk kamu harus selalu ini, kamu harus ini, nggak bisa, Bun. Kita hanya menggali saja potensi dia, membimbing dia ke arah yang lebih baik lagi untuk memperbaiki apa yang dia kurang. Baik, terima kasih Bunda Siti. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu wali murid karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti rapat pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bunda atau Bapak semuanya. Saya mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.